Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Nisa mendapat panggilan telepon dari perusahaan yang kemarin dia datangi untuk melamar pekerjaan. Halo, dengan saudari Anissa Aditama, ucap suara di seberang telepon. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Tanya Nisa. Selamat, surat lamaran Anda diterima. Dan besok silahkan Anda datang ke kantor jam 8 dan langsung saja ke ruangan HRD. Oh, iya, baik. Saya akan datang tepat waktu. Terima kasih, sahut Anissa sumringah. Saat panggilan telepon berakhir, Anissa langsung mencari keberadaan ibunya yang baru saja pulang berjualan. Ibu, Anissa keterima bu. Anissa berteriak sambil berlari ke dapur. Ada apa Nisa? Kenapa teriak-teriak? Tanya ibu heran mendengar putrinya berteriak di dalam rumah kecil mereka. Nisa keterima kerja bu, mulai besok Nisa udah boleh masuk kerja, lapor Nisa sambil memeluk ibunya. Syukur alhamdulillah nak kalau gitu, tapi nggak usah teriak-teriak juga, nggak enak didengar tetangga, dikira ada apa, ujar ibu sambil membelai rambut putrinya. Biarin bu, namanya juga lagi bahagia, hehehe, sahut Nisa tertawa. Iya deh, iya, ya udah ibu mau masak dulu. Sebentar lagi adikmu pulang buat makan siang, ucap ibu sambil melepaskan pelukan Nisa. Nisa mau telepon Pani dulu bu ya, sekalian mau pinjam baju buat besok. Nisa langsung berlalu ke kamarnya. Halo Pan, kamu di mana? Aku ada kabar gembira, ucap Nisa saat telepon tersambung. Apaan nih, kebiasaan kalau ngomong suka setengah-setengah, nggak langsung aja dijelasin, sahut Pani sahabatnya. Nisa dan Pani sudah bersahabat sejak SMK, namun Pani melanjutkan kuliahnya dan sekarang sudah jadi pegawai tetap di sebuah perusahaan properti. Sabar dong, aku diterima di perusahaan DAK Indotekno, besok aku mulai kerja, ujar Nisa menjelaskan. Syukurlah kalau begitu, selamat ya, jangan lupa traktirannya. Pani ikut bahagia dengan sahabatnya. Dia tidak menyangka sahabatnya bisa diterima di perusahaan besar itu. Iya, tapi aku pinjam salah satu baju kerjamu ya. Aku bukannya nggak mau beli, tapi tabunganku masih dikit. Itu pun buat pegangan sebelum aku terima gaji. Aku nggak mau nyusahin ibu, ucap Nisa memohon. Iya, gampang itu. Nanti malam kamu ke rumah aja dan pilih sendiri. Ya udah, aku kerja lagi ya. Nanti dimarahi atasan kalau ketahuan nelpon di jam kerja, jelas Pani. Oke deh, makasih ya Pan. Kamu emang sahabat terbaik. Lalu Nisa mengakhiri panggilannya. Untung saja aku punya sahabat yang baik, yang siap membantuku kapan saja, selalu memahami keinginanku, termasuk masalahku yang terus berusaha mencari pekerjaan di perusahaan dengan berbekal ijazah SMK. Pukul 12 Randi pulang untuk makan siang. Entah kenapa adiknya satu ini lebih memilih untuk repot-repot pulang daripada makan di luar. Katanya sih biar hemat dan uang makannya bisa buat ibu saja. Nisa pun tidak sabar untuk menyampaikan kabar gembiranya hari ini pada Randy. Ran, kakak keterima kerja di perusahaan DAK Indotekno. Itu perusahaan besar loh. Besok kakak udah mulai masuk kerja, ucap Nisa sumringah. Beneran kak? Selamat ya, akhirnya perjuangan kakak selama ini membuahkan hasil. Randy pun ikut bahagia mendengarnya. Sudah sekian lamanya kakaknya berjuang, akhirnya membuahkan hasil. Iya Ran, kakak nggak percaya, akhirnya bisa keterima di perusahaan besar sekelas itu. Kakak akan bekerja dengan rajin agar bisa menjadi karyawan tetap di sana. Iya kak, semangat ya, dan jangan sia-siakan kesempatan yang gak akan datang dua kali, ucap Randy bijak. Ya,
Memang adiknya satu ini sangatlah bijak dalam segala hal. Biarpun masih muda, pikirannya jauh ke depan. Itulah yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan disukai banyak orang terutama cewek-cewek. Iya Ran, tenang aja. Oh ya, nanti malam temenin kakak ke rumah Pani ya. Pakai motormu, mau pinjam baju kerjanya, ujar Nisa meminta tolong. Udah Nis, biarin. Adiknya makan dulu, kasihan udah lapar, potong ibu. Mereka pun makan dengan wajah Nisa yang terus berseri-seri, membayangkan besok dia memakai pakaian kerja dengan elegannya. Setelah makan, Randy masuk ke kamarnya dan keluar dengan membawa beberapa lembar uang ratusan. Kak, ini uang simpananku, kakak bisa pakai buat beli baju kerja dan yang lainnya. Masa kakakku yang cantik ini yang baru masuk kerja pakai baju pinjaman, kakak harus pakai baju baru, ucap Randy sambil menyerahkan uangnya. Ibu hanya tersenyum bahagia melihat anak-anaknya saling peduli. Beliau benar-benar merasa beruntung memiliki mereka yang selalu saling membantu dan tidak pernah mengeluh atas apa yang mereka lalui selama ini. Ya ampun Ran, gak usah deh, itu uang simpanan hasil kerja kerasmu selama ini. Masa dikasih ke kakak sih? Gak apa-apa kok, kakak pakai baju Pani aja, sahut Nisa terharu. Gak apa-apa kak, aku ikhlas, lagian aku kerja buat kita, buat ibu, buat kakak. Kalau di saat seperti ini aku gak bisa bantu kakak, terus apa gunanya aku kerja? Randi bicara sambil memandang kakak dan ibunya. Ya udah, kakak terima ya Ran. Nanti kalau kakak udah terima gaji, kakak bakal ganti ya, ucap Nisa sambil meraih uang yang diulurkan adiknya. Uangnya lumayan banyak, 1 juta. Nisa berpikir untuk berbelanja di mall, biar dapat membeli pakaian yang agak bagusan, biar dia tidak terlihat memalukan saat pertama kerja. Ya udah, Randy balik ke bengkel dulu ya Bu, Kak. Nanti hati-hati kalau belanjanya, jangan ceroboh seperti biasanya, pesan Randy sambil pamit pergi. Randy bicara begitu bukan tanpa alasan. Randy tahu betul bahwa kakaknya yang satu ini sangat ceroboh. Beberapa kali Randy harus berurusan sama orang akibat kecerobohan kakaknya. Hal itu jugalah yang menyebabkan Randy harus bersikap dewasa. Randy harus bisa melindungi kakak dan ibunya karena dia laki-laki di rumah ini. Dia menggantikan peran sang ayah untuk menyelesaikan masalah yang sering kakaknya akibatkan karena kecerobohannya. Sejak kecil Randy sudah terbiasa melakukannya. Meski dia seorang adik, tapi dialah yang harus menjaga kakaknya, bukan sebaliknya. Setelah Randy berangkat kembali ke bengkel, Nisa membantu ibunya membereskan sisa makan siang. Karena saat dia sedang di rumah, memang dia selalu berusaha untuk meringankan kerja ibunya yang dari subuh sudah harus ke pasar berjualan keliling. Udah, ibu istirahat, ibu pasti capek. Nanti kalau Nisa udah jadi karyawan tetap di perusahaan itu, ibu gak usah dagang lagi, istirahat menikmati masa tua. Ibu sudah banyak berjuang untuk kami, sudah saatnya kami membalas jasa-jasa ibu, ucap Nisa penuh haru. Iya nak, itu sudah kewajiban ibu mengurus kalian. Ibu bahagia bisa melakukannya. Ibu yang berterima kasih pada kalian karena sudah menjadi anak-anak ibu yang baik, tidak pernah mengeluh akan keadaan, balas ibu juga dengan keharuan. Enggak kok Bu, kami senang sudah dilahirkan dari rahim seorang wanita tangguh. Ibu tidak terjatuh saat dalam keterpurukan. Saat ayah meninggal dan meninggalkan banyak hutang, ibu tegar dan tetap membesarkan kami dengan kasih sayang yang amat besar. Nisa hampir menangis saat mengingat perjuangan sang ibu. Udah malah jadi melo begini. Nanti kalau Nisa udah banyak uangnya, bukain aja ibu warung di depan rumah, biar nggak capek keliling dan tetap bisa menjaga rumah serta mengurus kalian, saran ibu mengalihkan pembicaraan. Oh tenang aja kalau itu Bu,
Tetap doain Nisa ya Bu, biar sukses dan bahagiain Ibu, saut Nisa. Amin, selalu itu nak. Ya udah, buruan selesaiin kerjaannya. Kan mau shopping, beli baju kerja baru, ucap Ibu dengan nada canda. Oke Bu, asik, gak sabar pengen shopping. Nisa pun buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai, Nisa langsung bersiap untuk pergi dan pamit pada Ibu yang berpesan untuk hati-hati. Saat tiba di mall, Nisa sibuk memilih-milih apa yang akan dibeli. Dia memilih tempat-tempat yang ada diskonnya, biar bisa dapat lebih dan bisa dapat sepatu dan tas kerja juga pikirnya. Nisa keluar masuk toko dan sambil menenteng 2 tas belanjaan dan 1 cup minuman dingin karena dia haus saat keliling turun naik lantai mall. Sesaat mata Nisa melihat kerumunan orang-orang sedang memilih-milih tempat penjualan tas yang sepertinya ada diskon besar-besaran. Menilik dari ramainya kerumunan, Nisa pun sedikit berlari agar tidak kehabisan barang diskon itu, karena memang dia berencana untuk membeli tas. Buk, au, Nisa berteriak kesakitan saat tanpa sengaja dia menabrak seseorang yang bertubuh tinggi atletis, dan tentu saja dia terjatuh sendiri setelah menabrak orang itu. Tapi naas bagi Nisa, dia yang terjatuh terduduk bukannya mendapat pertolongan, tapi malah mendapat bentakan yang membuat Nisa terkejut bukan main. Kamu gak punya mata ya? Orang segede ini masih kamu tabrak. Apa kamu gak punya otak? Di mall seramai ini kamu lari-lari. Kamu pikir kamu anak kecil? Bentak orang itu dengan suara keras membuat sebagian pengunjung menoleh pada mereka. Maaf, saya tidak sengaja, ucap Nisa, takut-takut sambil mencoba berdiri. Maaf katamu, kamu lihat pakaian saya sampai kotor begini. Kamu tahu berapa harga pakaian saya? Apa kamu bisa ganti? Bentak pria itu lagi. Nisa masih tertunduk, malu dan menyesal. Dia tidak tahu harus bagaimana dan berkata apa. Seketika bibirnya keluh, bagaimana jika orang itu minta ganti, sedangkan uangnya tidak seberapa. Itu pun untuk membeli persiapan kerjanya besok. Kenapa kamu diam saja? Bagaimana tanggung jawabmu? Makanya kalau jalan pakai matamu, sambung pria itu lagi. Nampak ada seseorang di sampingnya menyuruhnya tenang, tapi beberapa orang di belakangnya hanya diam saja memperhatikan. Lalu saya harus bagaimana? Saya udah minta maaf. Kalau untuk mengganti pakaian Anda, saya tidak punya uang. Apalagi tadi Anda bilang harganya mahal. Jadi ya, saya hanya bisa minta maaf. Saya juga tidak sengaja. Saut Nisa mulai memberanikan diri, melihat orang yang di samping orang itu sedikit membelanya. Sudahlah bos, ayo kita balik ke kantor. Saya akan carikan baju ganti buat bos, ucap orang di samping orang itu. Apa katamu? Sudahlah, enggak. Enak aja, nanti dia kebiasaan melakukan itu. Cepat minta alamat dan no HP-nya. Bila perlu sita KTP-nya, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya, saut orang itu sambil menatap tajam Nisa. Nisa mulai kesal dan terpancing emosi dengan sikap kasar pria itu. Tanpa sadar dia pun ikut berteriak. Enggak, aku enggak bisa kasih KTP-ku, aku membutuhkannya. Besok aku mulai kerja dan harus punya kartu identitas. Seenaknya aja minta KTP orang. Kamu kan bisa minta no HP aja. Aku enggak bakal kabur dari tanggung jawab. Jadi Anda tidak perlu khawatir dan bicara begitu kasar, ucap Nisa berapi-api. Sini HP-mu, nanti ku kasih nomorku. Hidup kok repot amat. Kelihatannya aja orang kaya, tapi pelit. Baju cuma kotor dan basah aja, ribut minta ampun. Padahal masih bisa dicuci juga. Sini, mana HP-nya? Lanjut Nisa masih dengan nada kasalnya. Tunggu apa lagi? Kasih HP-mu sama dia, biar dicatatnya nomornya, biar dia tahu berurusan sama siapa. Sudah salah, tapi masih bisa ngomong seenaknya, perintah pria itu pada orang di sampingnya dengan nada datar dan dingin. Orang di sebelahnya memberikan HP pada Nisa dan Nisa mencatat nomornya
lalu menyerahkan kembali tanpa bicara. Entah kenapa, saat mendengar nada datar dan dingin orang itu, Nisa malah kader sendiri, lebih takut daripada dibentak tadi. Akhirnya orang itu berlalu tanpa menoleh, diikuti beberapa orang di belakangnya. Nisa pun kembali ke tujuan awalnya, untuk memilih tas diskon. Tak dipedulikannya pandangan beberapa orang yang tadi menyaksikan perdebatannya.